sekarang Ustazah ingin bertanya, di sini siapa yang senang menggambar? Pasti banyak ya yang hobi menggambar. Menggambar merupakan salah satu kegiatan yang digemari banyak orang, terutama yang menyukai karya seni. Menggambar dapat digunakan sebagai sarana untuk mengekspresikan diri. Karena dengan menggambar, manusia dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai suatu bentuk ekspresi. Baiklah, langsung saja. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang menggambar ragam hias. Untuk topik-topiknya, saja bacakan. Yang pertama, pengertian ragam hias. Yang kedua, motif ragam hias. Dan yang ketiga, pola ragam hias serta teknik menggambar ragam hias. Nah, sebelum masuk materi, Ustazah ingin bertanya, bentuk dasar apakah yang kalian lihat pada gambar di bawah ini? Perhatikan, ada dua gambar. Yang bagian pertama, gambar 1, ini ada dua bentuk dasar dari suatu objek burung. Silakan ditulis gambar 1, badan dan titik-titik burung. Untuk gambar 2, ini sudah lebih detail bentuk dasarnya dibandingkan yang gambar 1. Silakan diisi minimal 3. Nanti jawaban kalian akan dijawab di feedback Google Classroom ataupun WhatsApp group ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian ragam hias. Tahukah Anda apa yang dimaksud ragam hias? Ragam hias merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak ragam hias. Hal tersebut dipengaruhi faktor lingkungan alam, flora dan fauna, serta budaya dari masing-masing daerah. Ragam hias banyak digunakan untuk memperindah dan mempercantik tampilan benda-benda karya seni rupa. Istilah ragam hias berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata orner, yang artinya hiasan atau menghias. Disebut juga ornamen, yaitu sebuah motif atau bentuk yang memiliki tujuan dan makna tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu motif ragam hias. Ada 4 motif ragam hias. Yang pertama adalah ragam hias flora atau tumbuhan. Yang kedua, ragam hias fauna atau dikenal hewan. Dan yang ketiga, ragam hias bentuk geometris. Serta yang keempat adalah ragam hias figural atau figuratif yang berupa objek manusia. Flora sebagai sumber objek motif ragam hias dapat dijumpai hampir di seluruh Indonesia. Ragam hias flora adalah susunan pola hias menggunakan motif hias dengan bentuk dasar flora atau tumbuh-tumbuhan. Bagian tumbuhan yang diambil sebagai dasar motif bisa bagian akar, batang, daun, bunga, buah, ataupun bijinya. Ragam hias dengan motif flora mudah dijumpai dalam berbagai barang seni seperti batik, ukiran, keramik, bordir, kain, sulam, dan yang lainnya. Yang kedua adalah ragam hias fauna. Ragam hias fauna adalah susunan pola hias menggunakan motif dengan bentuk dasar fauna atau binatang. Penggunaan motif hias dengan bentuk dasar fauna sebagian besar hanya mengambil bagian tertentu saja, jarang yang menampilkan bentuk aslinya secara utuh, tetapi tetap tidak meninggalkan ciri fisik dari bentuk aslinya. Ragam hias hewan juga dapat kita temui pada hasil seperti karya batik, ukiran, sulaman, anyaman, tenun, dan kain bordir. Yang ketiga adalah motif hias geometris. Ragam hias geometris ini merupakan motif yang dikembangkan dari bentuk dasar geometris seperti lingkaran, segitiga, segi 4, segi 5, belah ketupat, dan bentuk yang bebas. Apapun yang diinginkan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya.
Ragam hias geometris dapat dibuat dengan menggabungkan bentuk-bentuk geometris ke dalam satu motif ragam hias. Terdapat beberapa jenis ragam hias geometris di Nusantara, seperti ceplokan, kaung, pilin, tumpal, swastika, dan minder. Yang keempat adalah ragam hias figuratif. Bentuk ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambar disertai penggayaan bentuk. Seniman akan meniru bentuk-bentuk tubuh manusia mulai dari kepala hingga kakinya, dan bisa juga dengan menambahkan motif lain seperti tumbuh-tumbuhan untuk meningkatkan keindahannya. Ragam hias ini bisa berbentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Biasanya dalam 2 dimensi di lukisan atau gambaran yang menggunakan software. Kalau di 3 dimensi itu bisa dilihat pada patung ataupun topeng. Nah, sekarang materi berikutnya yaitu pola ragam hias. Ada banyak pola ragam hias. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Nah, di sini ada beberapa pola ragam hias seperti ragam hias tepi, bidang beraturan, tak beraturan, simetris, asimetris, pola gabungan, dan menyudut. Pola simetris. Pola simetris terbentuk dari susunan motif ragam hias yang memiliki keseimbangan dan bentuk yang sama dalam susunannya. Pola simetris menggambarkan letak fokusnya di tengah, dan kesan bagian kiri dan kanannya itu sama kuat atau seimbang. Sementara pola asimetris ini terbentuk dari komposisi yang tidak berimbang, namun masih terlihat proporsi, komposisi, dan kesatuan yang harmoni. Pola asimetri meletakkan fokusnya tidak di tengah-tengah, dan bagian kiri dan kanannya tidak sama, tetapi masih tetap memancarkan keseimbangan. Komposisi asimetri memberikan kesan keteraturan yang bervariasi serta lebih dinamis. Pola ragam hias tepi ini bentuknya berupa pengulangan dari bentuk sebelumnya dan biasanya digunakan untuk menghias bagian tepi pada bahan tertentu. Dan pola ragam hias geometris ini sangat bisa dilihat dari bentuk dasar geometris seperti segitiga, segi empat, garis silang, lingkaran, dan zigzag yang bisa dipadukan menjadi satu. Kemudian pola ragam hias menyudut. Ini biasanya membentuk pola segitiga dan umumnya juga memiliki bentuk ragam hias yang berbeda serta disesuaikan dengan bentuk ragam hias yang sudah ada. Pola ragam hias gabungan. Dari katanya saja sudah kita bisa ketahui gabungan. Berarti ini adalah gabungan dari beberapa ragam hias atau pola-pola yang lainnya untuk membentuk menjadi hiasan yang baru. Pola ragam hias beraturan. Pola ragam hias beraturan terbentuk dari bidang dan corak yang sama. Susunan polanya merupakan pengulangan dari bentuk sebelumnya dan ukurannya pun harus sama. Pola ragam hias tidak beraturan. Ini kebalikan dari ragam hias yang beraturan tadi. Pola ini merupakan sebaran dari beberapa motif yang berbeda dan tidak mengikuti pola proporsi dan komposisi yang seimbang. Nah, yang terakhir untuk materi pertemuan hari ini adalah teknik menggambar ragam hias. Yang pertama harus kita lakukan adalah memperhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Yang kedua, pastinya menyiapkan alat dan medianya. Yang ketiga, menentukan ukuran pola gambar yang akan kita buat. Yang keempat, membuat sketsa di salah satu bidang yang telah kita buat sebelumnya. Yang kelima, buat bentuk yang sama, bisa dijiplak pada bidang yang lain. Dan yang terakhir untuk memperindah adalah dengan mewarnai gambar.